Nabi Ibrahim itu adalah Abul Arab. Makanya kata berjanji wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Sayyid Adnan ini tidak ada keraguan lagi menurut para pencatat nasab bahwa beliau adalah turunan Nabi siapa? Ismail. Nah, Ismail itu bin Ibrahim. Kenapa Imam berjanji harus cerita itu ngotot? Karena beliau tahu problem utama Rasulullah Muhammad jadi nabi dan akhirnya memaklumatkan kalau beliau nabi adalah orang Yahudi tanya, "Man huwa? Wa ma nasabu?" Dia itu siapa? Lalu nasabnya siapa? Karena lama sekali orang Arab itu jahiliyah, jauh dari peradaban agama. Sehingga ketika ada isu lah, kalau menurut orang Yahudi, bukan menurut bahasa kita, ketika ada isu bahwa orang Arab ada yang jadi nabi, itu orang Yahudi mencibir. Gak mungkin Nabi ilamin Bani Israel. Gak mungkin nabi kecuali turunan apa? Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub ya. Jadi kalau ada istilah Israel itu nama lainnya siapa? Nabi Yakub. Is itu maknanya, Isra itu maknanya abad. Il itu Allah. Jadi Israel maknanya hamba Allah, yaitu Nabi siapa? Yakub. Jadi gunjingan. Nggak bisa, Nabi nggak boleh dong kecuali turunan Ibrahim, turunan Israel. Tahu-tahu orang Arab jadi Nabi asal-usulnya gimana? Karena mereka taunya Arab itu ya penyembah berhala, terus pemakan apa, pokoknya nggak benar semua. Nah, karena Sayyid berjanji itu tahu problem Nabi di mata orang-orang itu adalah nasabnya. Beliau pertama nulis di antara yang dipakai mukaddimah adalah cerita nasabnya. Ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdillah. Sampai taruh saya wa adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasyabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuha muntah. Nah, kenapa harus yakin itu? Ketika orang Yahudi debat sama sahabat, apa buktinya kalau Muhammad Nabi? Syarat utama Nabi harus turunannya Nabi, harus orang baik. Akhirnya Allah membela kekasihnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau Ibrahim pernah singgah di Mekah adalah di situ ada batu yang ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim pernah lama di Mekah sampai bangun Ka'bah, berarti beliau juga meninggalkan turunan di Mekah, yaitu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi ada bukti Ibrahim hidup di Mekah, yaitu pernah menjejakkan kaki di makam apa? Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan tapi apa? Tempat berpijaknya Nabi siapa? Ibrahim. Terus beliau memaklumatkan bahwa ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi. Jadi ini askantu itu kalimat yang luar biasa. Misalnya pertanyaan gini, oke Ibrahim pernah ke Mekah, apa buktinya kalau anak turunnya ditinggal di Mekah? Kayak saya misalnya pernah di Palestina, atau saya pernah di Kudus. Buktinya mana kalau anak turun saya akhirnya hidup di Kudus? Makanya dibuktikan sama Allah, ini askantu min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, anak turun saya ini ada yang saya letakkan di sini. Saya mukimkan di sini, saya mustautinkan di sini. Saya berdomisilikan di sini, yaitu Nabi Ismail. Artinya gini, ketika Imam berjanji cerita waba'du fa'akul itu luar biasa, itu yang menjawab keraguan orang, yaitu orang Yahudi atau siapa saja yang meragukan nasabnya Nabi. Sudah setelah nasabnya ketemu sapi Ibrahim sudah sah karena syaratnya Nabi itu dzurriyatam ba'duha. Setelah nasabnya sah baru khasnya apa? Di antara khasnya adalah tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga yang namanya nikah itu bukan adat Islam saja. Zaman jahiliyah juga ada apa? Nikah. Ya tentu setelah Islam disempurnakan iya, tapi zaman jahiliyah itu sudah ada nikah. Buktinya begini. Ketika Rasulullah SAW mulai aneh-aneh ngaku jadi nabi, ini menurut bahasa mereka loh. Ini saya cerita menurut bahasa mereka, bukan bahasa saya. Itu kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy gimana? Muhammad, kok mulai aneh-aneh, ngajak nyembah pangeran Sitok, meminta supaya kita menyembah Allah satu. Padahal tren mereka menyembah Tuhan yang apa? Banyak. Itu mereka cara mengatakan gini. Kalau kamu menghendaki itu, kamu aneh-aneh itu ingin perempuan, ingin harta, ngomong. Kalau kamu ingin harta, jama'na laka malan. Kita akan mengumpulkan harta, fatakuna aktsaron nasi malam. Kamu akan orang jadi orang paling kaya. Terus ketika kamu aneh-aneh ingin kawin, ingin perempuan cantik, kita tembungkan ke keluarganya, kita mintakan keluarga. Terus fazawwasnakaha. Kemudian kami nikahkan kamu kepada perempuan itu. Intinya orang jahiliyah zaman itu sudah anti apa? Berzina. Orang kok kalau kamu suka perempuan tak sewakno itu enggak. Zawwasnakaha, akan kami nikahkan.
Karena fa'inan nikah itu adatul khiyar. Mulai dulu nikah itu adatnya orang-orang baik. Makanya kamu jangan protes. Tarokus sifaha falam siparuhu itu. Sebelum ada Islam itu sudah ada haji, ada nikah. Ada beberapa aturan sudah benar. Bahkan ketika Rasulullah jadi Nabi, nikah zaman jahiliyah diabadikan apa enggak? Diabadikan. Orang yang zaman jahiliyah sudah nikah, nikahnya tidak usah diperbarui. Nikah itu sudah sah. Itu jelas di semua kitab fikih. Kecuali nikah yang mengandung kesalahan permanen dalam Islam. Misalnya orang nikahi buliknya, orang nikahi ponaannya. Asal yang dinikahi normal itu sah selamanya. Tapi ternyata enggak terjadi orang nikahi buliknya atau nikahi ponaannya. Karena tadi masih ada sisa-sisa syariat Khalilillah Ibrahim. Masih ada sisa-sisa syariatnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita dapat barokahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena ini mau mendekati Idul Adha. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir jauh. Jadi saya mohon sama Pak Khidmi semualah orang kaya maupun orang miskin, setengah kaya setengah miskin. Kalau punya pilihan itu niatnya yang banyak. Ya tadi misalnya kita ingin jadi orang kaya, punya pekerja banyak. Niati biar orang soleh ini tahta yadi solihin. Orang soleh juga nyuwun sewu kalau bisa yang buruh sama orang soleh. Kan lebih punya izzatun nafsi, lebih punya apa harga. Meskipun ya ndak harus. Artinya ndak harus itu ya saya bukan berarti mengaramkan orang Islam kerja di non muslim ya ndak. Ini kan cerita niat, bukan cerita satu sentimen agama ndak. Kita nasionalis religius lah cara bahasa sekarang goalnya itu enggak masalah. Tapi ini kan cerita. Ketika saya ini meskipun sekecelok alim itu masih belajar sampai sekarang. Setidaknya lebih menghormati lah. Kalau kita ngaji ya belajar. Meskipun ya tetap mungkin salah namanya manusia, tapi lebih menghormati. Kalau kamu jadi dokter ya masih belajar. Sehingga orang wong ngeluh mbok obati penisilin. Kalau sudah tidak belajar pasti gitu kan. Ilmunya sudah tidak update sementara penyakitnya update. Itu kan kayak banyak orang kuno itu. Ilmu kuno digonyolusiane cah saiki kan bingung. Dan Nabi Ibrahim sudah bervisi jangka panjang. Jadi ketika beliau tahu kalau pasti meninggal, beliau berdoa. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ya Allah, saya ini pasti meninggal, maka zuriyah saya harus jadi rasul. Di mana rasul itu tugas utamanya apa? Yatlu 'alaihim ayatika. Saya hanya punya kepentingan ada yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Tuhan. Bahwa cara menyembah engkau orang juga benar karena anut guru. Jadi kekhawatiran beliau itu enggak ada rasul yang yatlu 'alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayatmu. Betapa bahayanya kalau kita ini terus kemudian tidak ada ulama, tidak ada kiai. Mungkin kita sudah menuhankan uang, menuhankan jabatan. Tapi barokahnya banyak ulama, banyak kiai. Kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala.